Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi, puji nama Tuhan kita boleh bertemu kembali di dalam ibadah pada minggu pagi hari ini. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Kami percaya Tuhan menyertai kita. Mari kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama masuk di dalam pujian penyembahan kepada Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Karena kita yakin dan percaya Tuhan memberi segala sesuatu indah buat kita. Ketika kita dapat menikmati waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, Kita percaya semuanya itu kebaikan kita. Untuk kebaikan. Ketika nanti tiba waktunya Tuhan, pasti Tuhan berkuasa untuk memulihkan kehidupan kita. Ku percaya kuasamu memulihkan hidup. Katakan bersama, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Akan berdoa bersama-sama. Mengucap syukur Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh datang ke hadirat Tuhan bersama-sama dengan seluruh jemaat Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Karena Tuhan memberkati kami, menolong kami, sehingga ibadah kami ini Tuhan sungguh-sungguh merupakan ibadah yang berkenan di hati Tuhan. Ampuni dosa dan kelemahan kami Tuhan, sehingga kami layak untuk menghadap kepada hadirat Tuhan. Dan biarkan setiap hati kami Tuhan menjadi tanah yang subur untuk ditaburi firman-Mu. Kami mau memuji nama Tuhan, kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan, dan kami mau beribadah pada pagi hari ini. Di dalam satu nama yang kudus Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Adakah sukacita Bapak Ibu Saudara sekalian? Ya, saat ini mari kita akan bersama-sama merasakan sukacita yang dari surgawi. Kita walaupun berada di rumah masing-masing, tetapi sukacita surga nampak dan ada di dalam setiap hati kita. Mari kita akan bersama-sama dengan penuh sukacita, kita akan pujikan terima sukacita surga. Mari bersukacita bersama, terima sukacita surga, karena itulah kekuatan buat kita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya
menyerahkan persembahan kita pada Tuhan. Dan kita juga akan menerima berkat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Muda Abednego Sutrisno STH. Kiranya berkat firman Tuhan yang akan kita dengarkan akan menjadikan berkat tersendiri buat kehidupan kita. Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam ibadah pagi pada saat ini. Bagaimana kabarnya? Saya percaya Bapak Ibu hari ini sehat, kuat, tetap semangat di dalam menjalankan segala aktivitas kita. Terutama mari kita tetap semangat di dalam ibadah meskipun kita hanya di rumah saja. Mari kita akan belajar Alkitab kita di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16, 17, dan 18. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari sebelumnya kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, berkat-Mu pada hari ini. Dan sebentar kami akan belajar firman-Mu. Kiranya Tuhan akan membuka hati dan pikiran kami, supaya kami lebih memahami lagi tentang kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, hari ini kami siap mendengarkan. Haleluya. Amin. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sungguh kita bersyukur atas kasih berkat Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita. Firman-Nya nyata, janjinya ya dan amin. Dan saat ini kita tetap diberikan kekuatan oleh Allah sendiri. Meskipun di tengah-tengah problema hidup, pergumulan hidup yang berat, bahkan kita tidak memungkiri bahwa kita juga mengalami kekhawatiran. Tetapi bersama Tuhan, firman Tuhan katakan jangan takut, jangan khawatir dan sebagainya. Itu membuktikan betapa pentingnya anak-anak Tuhan tetap memasrahkan diri kepada Tuhan. Sehingga hidup ini tetap mengandalkan Tuhan. Bersama Tuhan kita bisa, bersama Tuhan kita mampu, dan kita akan senantiasa diberikan kekuatan. Karena firman Tuhan berkata bahwa segala perkara dapat ditanggung oleh Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Nah Bapak yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus berkata kepada jemaat Tesalonika, 3 hal pokok yang patut kita renungkan sebagai anak-anak Tuhan, supaya kita tetap bersukacita. Itu yang pertama. Ayat 16 di situ dikatakan, kita tetap bersukacita. Kita percaya bahwa anak-anak Tuhan saat ini banyak menghadapi problema hidup, terutama di dalam menghadapi COVID-19 atau virus corona. Banyak saudara kita yang sudah meninggal, bahkan juga terkena penyakit hal ini. Tetapi mari kita sebagai orang-orang percaya, kita tidak boleh tinggal diam atau berpangku tangan, ataupun hanya sebagai pendengar ataupun penonton saja. Baiklah kita tetap mendoakan saudara-saudara kita. Kita berdoa untuk tim medis yang ada di sana, yang berjibaku sebagai garis depan. Mereka tetap bekerja dan bekerja supaya mereka dapat melakukan hal yang terbaik. Teman-teman kita, saudara kita yang sakit dapat sembuh. Kita juga berdoa bagi bangsa kita, Pak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin, dan seluruh kabinet yang ada. Mereka dapat mengemban tugasnya dengan baik. Kita juga berdoa untuk TNI Polri yang dengan sikap tegas mengamankan kondisi Indonesia, juga dapat terus melakukan yang terbaik di dalam menghadapi COVID-19 ini. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah kondisi seperti ini diperlukan yang namanya sukacita. Karena sukacita itu merupakan identitas orang-orang percaya. Hati yang gembira adalah obat yang paling mujarab bagi orang-orang percaya. Jangan sampai kita letih, lesu, berbeban berat dan sebagainya. Tetapi mari kita datang kepada Tuhan. Memberikan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Supaya sukacita itu senantiasa terus didengungkan di dalam hidup kita. Sehingga dengan sukacita, kekuatan terjadi di dalam anak-anak Tuhan. Itu yang pertama, sukacita. Kemudian yang kedua dikatakan di situ, tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Orang Kristen identik dengan doa. Karena apa? Karena doa merupakan nafas rohani kita. Setiap detik, setiap waktu kita senantiasa bernafas, membutuhkan oksigen. Begitulah dengan doa. Kita harus secara terus-menerus, secara kontinu berdoa. Sehingga dengan doa itu kita memperoleh kedamaian, memperoleh ketenangan hidup, memperoleh kekuatan.
ada semangat yang baru. Karena kita percaya dengan doa, Tuhan akan mendengar. Dengan doa, Tuhan juga akan menjawab. Ia akan memberikan segala sesuatu indah tepat pada waktunya buat kita. Makanya kita jangan ragu-ragu kepada Tuhan. Datanglah setiap waktu kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Karena Tuhan pasti akan mendengarkan doa Bapak, Ibu, dan Saudara. Mungkin ada pertanyaan, loh saya sudah setiap waktu berdoa, tapi kok belum dijawab Tuhan? Ya, mungkin di dalam hati dan pikiran kita berkata seperti itu, tetapi percayalah, Tuhan punya waktu yang indah buat kita. Waktu Tuhan pasti yang terbaik buat kita. Mungkin kita tidak perlu menunggu lama, tapi Tuhan pasti punya cara tepat, dan itu kesempatan demi kesempatan itu sebaiknya kita gunakan supaya untuk berdoa, sehingga Tuhan juga akan memberikan tepat indah pada waktunya buat kita. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Bapak yang dikasih Tuhan, yang ketiga adalah mengucap syukur. Mengucap syukur memang mudah diucapkan, tetapi kita percaya ketika kita mengucap syukur, ada hal di dalam hati nurani kita, ada ketenangan hidup, karena kita senantiasa mengucap syukur apapun keadaan kita, apapun resiko pergumulan hidup kita, kita selalu ada di tangan Tuhan. Kita selalu mengucap syukur, susah senang, berkat sedikit pun kita tetap mengucap syukur, apalagi berkat yang banyak. Dan kita percaya kekuatan, kesehatan sudah terjadi di dalam kehidupan kita. Ucapkanlah syukur itu. Di tengah-tengah kehidupan kita, pergumulan yang mungkin mengkhawatirkan, tetapi kita punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang punya ajaib, Tuhan yang selalu menolong kita, menyertai dalam setiap kehidupan kita. Ucapkanlah syukur itu. Untuk itu Bapak yang dikasih Tuhan, 3 hal pokok yang patut kita renungkan pada pagi hari ini. Tetaplah bersukacita, tetaplah berdoa, tetaplah mengucap syukur di dalam kasih Kristus. Amin. Puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini menjadikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu hari ini. Ya dan amin, dan kami mengaminkan. Kami percaya Engkau akan memberikan sukacita buat kami semuanya. Ajarilah kami Tuhan, supaya kami terus menggelorakan sukacita, semangat yang baru. Ajarilah kami supaya kami tetap berdoa dan berdoa. Ajarilah kami supaya tetap mengucap syukur dan mengucap syukur atas keadaan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu hari ini menjadikan materai di dalam hati dan pikiran kami. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan. Kiranya firman Tuhan ini akan menjadi berkat buat kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita akan sambut firman Tuhan ini dengan satu pujian, dengan sayap-Mu. Karena firman Tuhan sudah mengatakan bahwa ketika Tuhan beserta dengan kita, maka hati kita akan kuat dan jiwa kita akan senantiasa mengucap syukur. Firman-Mu berkata bahwa Tuhan beserta dengan kita, sehingga kita kuat dalam jiwa kita. Dengan sayap-Mu akan terbang. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi
Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita akan bersama-sama menutup ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan akan memberkati kita, menyertai dalam setiap kehidupan kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Allah sumber kekuatan kami, mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini Engkau sudah memimpin jalannya ibadah dari awal hingga akhirnya dalam keadaan yang baik. Kiranya Allah sumber sukacita akan terus mengalir, menaungi dalam setiap kehidupan kami. Dan saat ini kami berdoa untuk seluruh jemaat yang sudah mendengarkan dan sudah ibadah hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan akan menolong, memberkati, sehingga Tuhan akan berkenan dan biarlah ibadah pagi ini biarlah untuk kemuliaan dan menyenangkan hati Tuhan. Bapak yang dikasih Tuhan, pulanglah dengan membawa sukacita, pulanglah dengan membawa damai sejahtera. Kiranya berkat firman Tuhan, kasih karunia Tuhan dari Yesus Kristus dan oleh persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Amin.